ila hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imam qutbil maqam sultan lil awliya sayyidi syahadul qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali sayyidil imam Abi Yazid al-Bustami ila ruhi qutbil alami sayyidil imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim sallallahu alaihi wasallam sayyidi Syekh Qashful Anwar bin Haji Ismail ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Razak lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imamal anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardhu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya ada yang harus kita ketahui dan kita beri perhatian bahwa beberapa hari yang lewat salah satu keluarga kita atau jamaah kita di Masjid Agung, itu Haji Hurmansyah bin Haji Zainuktah, meninggal dunia. Dan ulun yakin kada subarataan kita umpat bertakziah, kada subarataan kita ikut menghadiri salat jenazahnya. Maka dalam kesempatan ini sebagai rasa kekeluargaan kita, persaudaraan kita, sesama jamaah kita, mari kita sama-sama membaca Fatihah untuk almarhum Haji Hurmansyah bin Haji Zainuktah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
mudah-mudahan dengan berkat surah Al-Fatihah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ke alam kubur beliau, ke alam barzah beliau, rahmatnya, kasih sayangnya, dan segala nikmat-nikmatnya, dan menjadikan kubur beliau seluas-luasnya dan selalu mendapatkan rahmat dan kenikmatan dan kelapangan di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-16 daripada Ramadan 1446 Hijriah, yang artinya kita memasuki fase kedua atau sudah separuh Ramadan kita lewatkan, masuk dalam sebuah pekerjaan yang di dalam hukum fikih dianjurkan atau disunatkan berkunut di saat witir, sembahyang witir di hidup 16 Ramadan. Maka terjadi di masyarakat kita, walaupun itu berulang-ulang sudah permasalahan itu dikupas oleh sebagian ulama, bahwa ketika 16 sampai akhir daripada Ramadan dianjurkan berkunut. Maka pertanyaan ada dua, ada satulah yang pokok yang selalu disampaikan kepada ulun. Orang witir habis sembahyang tarawih, kemudian jam 4 bangun umpama, atau jam 3 bangun, lalu menyempatkan diri sembahyang tahajud karena mendengar hadis Nabi yang disampaikan oleh Tuan Guru, yaitu hadis Nabi, ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Jadikanlah sembahyang terakhirmu di malam hari sembahyang witir. Dengan kata lain, sunat sembahyang akhir atau terakhir daripada malam kita adalah sembahyang witir. Lalu dia berwitir kembali. Pertanyaannya, bolehlah. Tadi habis tarawih sudah berwitir, kemudian sahur bangun tahajud, kemudian ditutup lagi dengan witir. Ini apa boleh? Jawabannya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fil laili. Tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Itu kan 2 kali jadinya. 1 kali habis tarawih, 1 kali penutup atau habis tahajud. Tidak boleh. Tidak boleh. Pengertian kada boleh itu apa? Apa makruh, apa haram? Para ulama pengertian tidak boleh di sini adalah haram. Terus bagaimana? Maka ingin mengamalkan hadis Nabi, ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Jadikanlah sembahyang terakhirmu itu witir. Ada 2 cara. Boleh jadi ikut sembahyang tarawihnya aja witir kada umpan, boleh aja lagi. Wah, kada kau aku jadi imamnya, aku jadi imam witir. Nah, artinya kalau inya kada umpat witir di masjid, di langgar, di musola, boleh aja. Karena hati ini yakin bangun aja, lalu tahajud dan seterusnya ditutup dengan witir, ya sudah, itu yang lebih bagus. Terus kerkawa harus, kenapa? Karena jadi imam, witir, kayaknya tahajud dan ditutup lagi dengan witir, oh kada boleh. Terus supaya kawa kayak apa?
Nah supaya kawa begini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu la yazidu wa la yankusu fi Ramadan wa ghairihi. Rasulullah itu sholat witir baik di saat bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Nabi itu berwitir kada lebih kada kurang dari 11 rakaat. Dengan kata lain, witir itu minimal 1 rakaat, maksimal paling banyak 11 rakaat. Di bawah itu boleh 9 boleh, 7 boleh, 5 boleh. Paling kurang sempurna adalah 3. Nah karena kita habis tarawih itu sudah 3 rakaat, sudah ganjil, berarti kebolehan witir itu boleh jadi 5, boleh jadi 7, boleh jadi 9 sampai 11. Berarti kayak apa? Tinggal nyambung, bukan berwitir lagi, tapi menyambung witir yang sesudah tarawih. Bagaimana cara nyambungnya? Batalkan dulu, genapkan dulu yang apa? Yang sholat witir habis tarawih. Tadinya kan 3, kita gawi dulu serakaat witir itu, berarti kan jadi 4 dah. Jadi 4. Nah setelah itu boleh 3 langsung. Bila 3 langsung tetap dah, berarti jumlahnya 7. Nah kalau kita ingin jadi 9, 2 lagi naik, berarti 9. Ditutup witir 1 rakaat, boleh jadinya 9 rakaat. Jadi digenapkan dulu, teorinya nih, digenapkan dulu, karena niat hati adalah menyambung witir sesudah tarawih itu. Nah nyambung itu lalu apa? Lalu digenapkan, lalu 2, 3 atau 1. Pertanyaannya ditutup lagi lah dengan kunut. Iya, ditutup lagi dengan kunut. Nah begini, karena ini hidup 16 sampai akhir kunut witir, witirnya terakhir itu adalah berkunut. Itu hanya terjadi persoalan itu. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya menyambung kajian kita yang berkaitan dengan masalah kematian serta ahwalul maut wa ahwalul kubur wal barzah. Agak lumayan panjang. Sementara pertemuan kita ada 1 kali, mungkin berikut hanya 1 kali lagi. Kayak apa ulun meringkaslah. Begini dulu, karena hidup kita ini berlika-liku, setiap orang menjalani apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nasib seseorang itu kada akan pernah sama dalam rincian hidupnya. Walaupun bedang sanak itu lika-liku hidupnya itu kada akan pernah sama, apalagi dengan orang lain. Maka walaupun rumus hidup itu menurut Imam Abul Abbas Al-Mursi, dan memang itu faktanya, kata beliau, rumus hidup yang kita jalani ini cuman 4 kejadian dalam hidup. Yang pertama adalah kejadian taat, yang kedua kejadian maksiat, yang ketiga kejadian nikmat, yang keempat kejadian bala. Itu aja dalam hidup ini, kata beliau. Nah, lalu lika-likunya, romantika menjalani itu manusia berbeda. Makanya kata Imam Abul Abbas Al-Mursi, bagi orang yang punya pemikiran, punya akal, sebaiknya menyikapi keadaan itu dengan bagus. Ketika seseorang berada dalam kondisi taat,
hendaklah dia sikapi dengan rasa syukur, bukan dengan rasa kesombongan dan bangga diri, apalagi membanggakan diri. Aku baik, aku banyak ibadah, aku lebih bersih daripada orang lain. Bukan begitu. Makanya para ulama hendaknya begini, ketika kita habis berbuat taat, habis baca Quran, habis tahajud, habis apapun perbuatan taat, hendaklah diucap, disyuhud dengan batin kita, mengucap di dalam hati kita, alhamdulillah, semua ini anugerah Allah. Kita membaca Quran itu anugerah Allah. Haza min fadli rabbi, ayatnya. Haza min fadli rabbi. Ini anugerah Tuhanku, bukan untuk aku banggakan, bukan aku untuk menyombongkan diri, bukan untuk tazkiyatun nafsi, untuk memastikan bahwa diriku lebih hebat, lebih baik, lebih banyak beribadah dari orang lain, bukan. Lagi fokus kita adalah dalam bahasa kitab, bahasa Imam Abul Abbas Al-Mursi, gurunya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata beliau adalah syuhudun ni'mati minallah. Pandanglah ini anugerah Allah. Atau dengan batin kita, tuntung kita membaca Quran sejus sekali duduk, tuntung ingat dalam hati kita, hadza min fadli rabbi, ini anugerah Allah, alhamdulillah. Nah, terkadang kondisi kita, keadaan kita adalah berbuat maksiat. Kita berbuat maksiat, maksiat itu kan banyak. Secara umum adalah maksiat zahir, yang kedua maksiat batin. Kita jangan berkeyakinan ketika kita hanya berada di rumah membaca tasbih, membaca Quran, sembahyang, lalu punya keyakinan aku tidak berdosa. Oh, kada boleh. Kenapa? Karena ada dosa yang dilakukan kelihatan diri kita dan kelihatan orang lain. Ada dosa yang kita sendiri tidak melihat, apalagi orang lain, yaitu dosa dalam hati kita. Nah, yang disebut dengan dosa batin. Dosa yang zahirkah? Dosa yang batinkah? Itu disikapi dengan istighfar. Maka disitulah ada salah satu fungsinya istighfar. Wastaghfir li dzambika. Kalau bahasa ayat Al-Qur'annya begini, fa'lam, dalam Quran kan begitu, fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Itu ada ayat Qur'annya. Artinya begini, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahui oleh kamu bahwasanya tidak ada yang sebenarnya disembah kecuali Allah, atau tauhid lah. Tauhid lalu ada tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid asma, ada tauhid zat. Maka ketika seseorang keluar daripada koridor la ilaha illallah wastaghfir li dzambika, itu namanya dosa. Beristighfarlah oleh engkau terhadap Allah karena dosamu. Kalau bahasa ilmu tasawufnya begini ya, bahasa ilmu tasawufnya apa yang dikatakan oleh Imam Junaidi Al-Baghdadi. Beliau berkata, wujuduka zambun la yuqasu bi zambin akhar. Ketika engkau merasa dirimu itu ada, itu sudah dosa. Rumit kalau lah dipahami. Makanya, tapi ini bahasa orang tasawuf, bahasa orang ma'rifat.
wujuduka zambun la yuqasu bizambin akhar. Ketika engkau merasa dirimu ini ada apa? Ada merasa dirimu berbuat, ada merasa punya sifat, ada merasa punya zat dan seterusnya. Maka saat itu kata beliau, engkau berdosa sudah. Berdosa sudah. La yuqasu bizambin akhar, belum lagi dosa yang lain. Belum lagi dosa yang lain. Nah, maka walaupun itu bagian daripada dosa yang tidak terlihat oleh diri kita ataupun oleh orang lain, tapi ketika kita ada merasa begitu, itu sudah dosa. Maka ketika berdosa membutuhkan istighfar. Istighfar. Nah, disitulah adanya istighfar karena dosa, apalagi dosa-dosa yang zahir. Maka oleh para ulama istighfar itu seakan-akan wajib karena kita selalu berbuat dosa. Nah, ketika kita dalam kondisi nyaman, badan sehat, rezeki banyak, dihormati orang, jabatan tinggi dan sebagainya, itu nikmat tuh. Nah, maka hak kewajiban kita menyikapinya adalah syukur. Selalu mengucap, memandang itu dari Allah dan mengucap alhamdulillah. Nah, ketika terjadi keadaan nyaman ini rugi kah, jualan kebakaran kah, garing kah, apakah nang sifatnya keadaan nyaman. Nah, itu hendaklah disikapi dengan sabar. Itu isi hidup. Setiap orang pasti menjalani itu. Cuma ritmenya berbeda. Ada yang tak banyak nyaman, pada sakit ada nang tak banyak sakit, pada nyaman ada nang mana sudah garing gak ada berduit pulang, bini bemamai pulang tak titir, coba biar duit kerada diri setrok, bini bemamai dan sebagainya. Iya, begitulah. Nah, keadaan ini bagi ketika orang mengalami keadaan yang sangat sulit dalam kehidupan sehari-hari, kadang memicu sikap seseorang ingin mengakhiri hidup. Kayak apa? Kada stres biar. Ulun mohon maaf Bu, Pak, mohon maaf, dan ini banyak terjadi di masyarakat. Sehingga ada terjadi dalam sudut pandang adat dan sudut pandang hukum. Beberapa waktu lewat, ulun kedatangan keluarga dari Banjarmasin. Stroke. Bepandir kada kawa. Terus fisiknya juga lemah. Penghasilan kada, bukan pegawai, selama ini hanya buruh. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi itu istrinya meninggalkan. Pengertian meninggalkan itu adalah ini diantaranya ke keluarganya. Siapa kada sakit pian? Coba. Yang keluarga yang menerima bukan orang yang punya kemampuan lebih, kada juga. Jangannya sama pada kayu japok juga nenek. Kada kawa disandari lalu nenek, tapi mau apa dikata? Siapa yang salah ya? Kada ada yang salah. Iyo nyalahkan siapa? Ulun cuma mengatakan jangan menyalahkan istrinya. Lo kenapa? Ada 3 hal yang ia hadapi pelik. 1, menggaduh laki.
Dua, memikirkan duit makan minum kayak apa? Carian gak ada. Yang ketiga, memikirkan menggaduh anak. Yuk, siapa yang ada stres bini-bini? Di bawah becari menggaduh laki kada kawa, menggaduh anak kada kawa. Bertahan, kada kawa bertahan. Mana mau urus laki, mana mau urus sendiri, mencari akan memakan, mikir akan memakan, mana anak, siapa nggak ada stres? Akhirnya apa? Inya mau ambil sikap, di antaranya lakinya, inya mencari menghidupakan anak. Salahkah? Dalam hukum kada salah. Lagi ulun bicara hukum. Secara hukum ini perempuan gak ada salah. Kenapa? Karena lakinya sudah ada mampu lagi memberikan nafkah zahir dan nafkah batin. Maka ketika seorang suami dengan kondisi apapun, ketika dia kada mampu lagi memberikan nafkah zahir dan nafkah batin, dia boleh, kalau bahasa kampungnya, boleh mahiwal, boleh maatarnya ke keluarga suaminya, minta cerai, boleh. Masyarakat yang kada mengerti akan berkata purun nyepang, kan kita purun nyepang, lebih sadih, lebih pedih lagi nyamunnya beganan apa kayak apa? Mak urus laki, becari, makan. Beda kalau orang ini ada penghasilan tetap tiap bulan, pegawai kah apa tuh beda. Kondisinya berat, bininya berat, lakinya pun berat, nangis sekarang. Kada usah, sabar aja. Ada cara lain. Kada ada cara lain. Mau meniwas siapa nang ditiwas, mau disalahkan siapa yang disalahkan. Kalau bahasanya beginilah sudah takdir Allah. Kita hanya cuma menyikapi apa sebaiknya. Maka agama mengajarkan ada sikap yang baik itu adalah menerimanya dengan sabar. Jangan sampai berkata, mun kayak ini baik aku mati aja. Nah, disinilah terjadi permasalahan dalam hukum. Apa yang disebut oleh para ulama, bolehkah seseorang berkeinginan mati aja, bahkan dia ekspresikan dengan doa, ya Allah, ulun gak ada sanggup lagi dengan kehidupan ini, lebih baik mati akan aja ulun. Bolehkah dengan begitu tamannil maut wa doa bihi lidurrin yanzilu bihi fil mal wal jasad? Ketika seseorang mengalami sebuah keadaan musibah terhadap diri dan hartanya, lalu dia sudah kada sanggup dengan keadaan ini, bunuh diri sudah kada boleh, nyata udah kada boleh dah. Wa may yaqnut mir rahmatillah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang berputus asa dengan rahmat Allah lalu menggantungkan diri, lalu minum baygon atau racun dan sebagainya mati, ini ulaika humul khasirun, ulaika humul kafirun. Ini kafir. Terus kalau berdoa dikfrisikan sudah kada tanggup lagi, nah berdoa aja mudahan mati aja, bolehlah. Para ulama mengatakan kada boleh, haram. Dasarnya ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yatamannaina ahadukumul mauta lidurrin nazalabi. Kata Nabi, janganlah seseorang kalian berangan-angan berdoa mati karena sebuah musibah, sebuah ujian hidup yang berat terjadi lawan dirinya. Jangan. Kada sanggup lagi kan? Kada sanggup di mana? Kayak apa menyandang ini nih? Nah, lalu kata Rasulullah, fa in kana la budda mutamannian. Kalau memang harus berangan-angan jua, kalau memang harus berdoa juga supaya mati aja, karena sudah bahasanya hidup kada sanggup merepotkan orang lain, falyakul, hendaklah berdoanya kayak ini nah ujar Rasulullah, mun rasa kada sanggup jua. Apa? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Itu kalau bahasa Arab. Kalau di bahasa Indonesia kan, ya Allah, kalau hidupku ini memang akan lebih baik bagiku, teruskan aku hidup. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, mati akan aja ulun kalau memang kematian ini lebih baik bagi ulun daripada merepotkan orang lain, daripada ulun sanggup menyandang tapi orang lain yang maha ragu ulun apa sanggup kada menyandang. Kalau memang mati lebih baik daripada untuk ulun dan orang-orang lain, mati akan aja ya Allah. Namun nangkai ini boleh. Kalau memang harus keadaannya begitu tuh kata Rasulullah, kayak itu aja sudah. Makanya kalau bahasa ulun, sering ulun katakan dalam majelis, kita ini kada tahu nasib hidup ke depan. Siapapun secara umum kada tahulah. Jangankan apa yang terjadi seminggu, setahun, 2 tahun akan datang, kita ini keluar dari masjid belum tahu apa yang terjadi lawan kita. Ulun belum tahu apa yang terjadi setelah ulun keluar masjid, apa ulun dapat duit atau kada. Bisa jadi ulun dapat duit disanggul orang tengah jalan, diunjuki orang bakul, ternyata bakulnya berisi daun, dan dalam daun itu ada duit, boleh jadi. Karena kada tahu apa yang akan terjadi. Kan begitu sebenarnya, apalagi setahun akan datang. Nah, sehingga melihat fakta-fakta kehidupan sekarang ini, manusia kadang-kadang tragis dalam akhir kehidupan. Na'udzubillah min zalik. Makanya ada satu hal kalau dalam bahasa Al-Quran, dan itu kita jauhi. Kita tidak berkeinginan itu, apa yang disebut dengan arzalil umur. Kita berada di kondisi umur yang menyedihkan, keadaan yang menyedihkan, merepotkan diri, merepotkan orang lain. Kita kada hendak satu diri ini, kalau bagi ulun nang kada hendak banget nih diri pikun. Kita boleh umur tua tapi otak hati kita ini harus berjalan normal, biar fisik kuat atau apa, mun pikun na'udzubillah min zalik. Arzalil umur, kondisi nang menyedihkan, na'udzubillah min zalik.
Makanya baik merepotkan kita ataupun merepotkan orang lain. Ulun sudah melihat bahasa orang ini menganalisa dari apa yang ulun info yang ulun dapatkan, rata-rata manusia ini maha ragu laki kah, maha ragu bini kah, maksimal paling nyaman do hingga 6 bulan ya. Inya lebih 6 bulan atau dilawasakan paling setahun. Lebih daripada itu lingu. Ada nang 3 bulan, ya 3 bulan dah lapah demi ingun jer. Iya nang datang do ulun mohon maaf, ulun kisah aja karena ini artinya fakta kehidupan dah. Nah ulun kisah itu maksud fakta kehidupan, mudahan kita jangan mengalami itu. Solusinya apa? Ada kita apa? Ulun rancak sudah orang datang ke rumah minta doakan karena berkisah repot sudah kami ini kena kalau jadi durhaka jelon kuitan kalau wasan bengon hati kayak macam-macam aja sudah alasan tuh ulun pahamnya sudah kada lain doanya supaya mati jadi ini cuma kada bahasa kasar bener ya. Ulun selalu menjawab begini jelon, mudahan dirahmati dan dirahmati Allah Ta'ala aja nang kayak apakah mudahan dirahmati Allah Ta'ala aja. Ini kada sedikit Pak. Kenapa? Karena rata-rata lingu sudah maingun. Mana coba pikirakan biar, mana maharagu laki nang stroke, mana mikirakan mau urus anak walau duit ada. Ini nang duit ada lah, duit ada aja. Maka nang stroke ini bu mama ya harus pulang nyari-nyari, dan itu tradisi orang stroke itu. Akhirnya sudah kebiasaan gitu toh. Kayak apa ya kami ini nih? Ini keadaan biar nang rumit. Nah maksudnya kembali kepada kita berhindar, minta lawan Allah, jangan sampai mengalami takdir begitu. Makanya salah satu nang bagus apa dari ulama itu bagian takdir nang kada bagus di doa kunut itu ada waqini syarra ma qadait. Ada di kunut tuh waqini syarra ma qadait. Artinya ya Allah pelihara diriku dari takdirmu yang buruk. Kalau bahasa kasarnya Allah jangan ditimpakan kepadaku takdirmu yang buruk. Bagian daripada takdir nang buruk yaitu tadi takdir buruk nih 3 bian nang menimpa diri kita, harta kita, anak dan istri kita. Ini jangan sampai menimpa takdir buruk nih. Takdir buruk lawan diri kita, takdir buruk lawan harta kita, takdir buruk lawan anak dan keluarga kita. Nah sehingga sebahagian ulama mengatakan waktu waqini syarra ma qadait itu dibalik. Waqini syarra ma qadait, dan sangat bagus diulang kalau jadi makmum sendirian kah. Mun imam kan orang banyak, normal aja lah. Kalau imam normal aja lah. Kalau kita seorangan waqini syarra ma qadait itu paling kada 3 kali. Jika tidak 7 sampai 9 kali dibaca. Sangat bagus 9 kali. Waqini syarra ma qadait, waqini syarra ma qadait, waqini syarra ma qadait. Artinya ya Allah, jauhkan aku mendapatkan takdirmu yang buruk. Jangan deh, kada sanggup ulun menerima takdirmu yang buruk. Takdir yang buruk itu termasuk itu tadi, harta, diri, anak kita. Hadirin rahimakumullah. Berikut, kalau sudah sehat kada sehat, kita akan mengalami kematian. Nah kematian ini ada yang disebut ahwal.
ada beberapa keadaan, kondisi-kondisi seseorang dalam proses kematian. Lalu ada yang disebut ahwalut tayyibin wa ahwalus syarrin. Ada keadaan-keadaan yang baik dalam kondisi kematian, ada keadaan yang buruk. Nah, kita diawali dengan sebuah pertanyaan memang. Ini mungkin kalau ulun terusakan kepanjangan, mungkin sebagai clue-cluenya lah istilah orang sekarang. Kita apa yang disebut dalam Al-Quran, wa iza balagatil hulukum wa antum hina izin tanzurun. Mungkin ini bagian ayat, fokus ayat yang akan kita bahas minggu depan, mudah-mudahan sampai kepada ke alam kubur. Dalam surah Waqiah, wa iza balagatil hulukum wa antum hina izin tanzurun. Apabila roh sudah sampai ke tenggorokan, kalian saat itu menyaksikan. Pertanyaannya, kondisi itu apa yang disaksikan? Yang kita saksikan apa? Yang kita alami apa? Dan seharusnya bagaimana? Nah, ini mungkin akan insya Allah kita bahas pertemuan berikutnya, karena itu sudah anggap sudah prosesi, bagian daripada proses menuju kematian yang pada akhirnya kita berharap kepada husnul khotimah. Bahkan kita berharap yang namanya mengalami kematian itu menjadi apa yang dikatakan Rasulullah, tufahul mukmin, sebuah kesenangan, kenikmatan bagi seseorang, karena saat itu dia ingin berjumpa dengan sang kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi apa saat itu? Insya Allah karena waktu, insya Allah minggu depan kita bahas. Hadirin rahimakumullah, itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian barataan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min halin nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Allah.